Halo semua, perkenalkan saya Mada Kaila Mulia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi pengajuan proposal Makraprodi yang dilakukan menggunakan metode black box testing. Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa dipakai dengan nyaman oleh pengguna. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita tahu, pengajuan proposal kegiatan mahasiswa biasanya masih manual dan cukup ribet. Nah, aplikasi ini dirancang untuk digitalisasi proses tersebut, mulai dari pengajuan hingga persetujuan proposal. Tapi sebelum sistem ini dipakai secara luas, tentu perlu diuji dulu performa dan fungsionalitasnya. Maka dari itu dilakukan pengujian dengan pendekatan black box testing. Tujuannya sendiri itu yang pertama mengevaluasi kinerja sistem dalam membantu proses pengajuan proposal. Yang kedua, melihat seberapa efektif sih metode black box testing ini dalam menemukan bug. Dan ketiga, mengukur kualitas sistem dari sisi pengguna. Pengujian ini difokuskan pada fitur-fitur yang digunakan oleh HMJ, mulai dari input data, upload dokumen, sampai persetujuan. Untuk kajian teorinya sendiri, pengujian perangkat lunak itu penting banget buat ngejamin sistem berjalan sesuai harapan. Di sini saya fokus ke dua metode utama, yaitu black box testing untuk mengecek apakah fitur bekerja sesuai input-outputnya tanpa melihat kode, dan juga white box testing buat mastiin struktur kode di dalam sistem itu udah oke apa belum. Dengan dua metode ini, kita bisa dapat gambaran utuh baik dari sisi pengguna maupun teknis internal. Selanjutnya, untuk black box testing dan white box testingnya sendiri, itu ada dua teknik ataupun dua pendekatan. Untuk di black box testing itu ada boundary value analysis, itu untuk ngetes input yang berada di batas-batas nilai, contohnya panjang judul proposal ataupun ukuran file. Kemudian ada equivalence partitioning, ngebagi input jadi kelompok valid dan tidak valid, misalnya format tanggal dan peran pengguna. Untuk white box-nya, yang pertama itu ada code coverage, untuk lihat seberapa besar sih bagian kode yang udah diuji. Kemudian ada path testing, untuk ngetes jalur logika aplikasi, misalnya dari submit proposal sampai tampilnya notifikasi. Nah, untuk modul yang diuji sendiri itu ada tiga modul yang diuji dengan pengujian black box dan pengujian white box. Modulnya sendiri itu ada modul riwayat proposal, modul notifikasi, dan modul manajemen pengguna. Tiap modul itu diuji pakai kombinasi teknik yang tadi dengan hasil dan rekomendasi yang nanti um, saya jelaskan. Yang pertama ada modul riwayat proposal. Modul riwayat proposal sendiri itu hasilnya cukup oke. Modulnya bisa nampilin status proposal, tapi masih kurang dari segi urutan data, yaitu datanya belum kronologis. Rekomendasinya sendiri itu adalah dengan urutkan riwayat berdasarkan waktu supaya pengguna bisa lebih mudah melacak perubahan status. Ini kita bisa lihat di sini.
Untuk modul notifikasi, sistem itu udah bisa kasih notifikasi, tapi hanya di dalam aplikasi aja. Jadi pengguna tetap harus buka aplikasinya dulu buat tahu ada update atau enggak. Rekomendasinya sendiri itu adalah tambahin fitur notifikasi via email atau push supaya lebih real time. Selanjutnya ada modul manajemen pengguna. Modul manajemen pengguna ini udah berjalan dengan baik. Admin bisa ubah peran dan hak asas, tapi nggak ada notifikasi saat ada perubahan. Ini bisa jadi masalah kalau misalnya user itu nggak sadar perannya berubah. Rekomendasinya tambahkan notifikasi ke pengguna saat ada perubahan hak asas. Untuk evaluasi singkat per modulnya sendiri, kalau di riwayat proposal itu perlu diperbaiki lagi dari segi urutan dan usability. Untuk notifikasi itu perlu diperluas ke push ataupun ke email. Untuk manajemen pengguna perlu transparansi lebih lewat notifikasi, perlu transparansi lebih lewat notifikasi perubahan akses. Ketiganya secara fungsional itu udah oke, tapi masih ada ruang buat peningkatan dari sisi kenyamanan pengguna. Untuk evaluasinya, kesimpulannya sendiri dari hasil pengujian udah bisa disimpulin kalau aplikasi ini udah cukup baik dalam menjalankan fungsi dasarnya. Tapi supaya sistem ini benar-benar siap digunakan secara luas, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, terutama soal transparansi, notifikasi, dan tampilan data. Dengan pengujian seperti ini, kita bisa bantu sistem berkembang jadi lebih optimal dan siap diterapkan di lingkungan akademik. Nah, untuk laporan sendiri, laporan ini juga udah menggunakan otomatisasi dari Word nih, seperti judul-judul ini udah menjadi heading, atau misal kayak subjudul ini itu udah di headingin juga jadi heading 3 dan ada juga yang heading 2. Untuk daftar pustaka dan citasinya juga ini udah otomatis menggunakan um, insert citation di sini dan bibliografi. Segitu saja presentasi untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.